Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mudah-mudahan majelis ilmu ini Allah takdirkan menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati. Wa nakhussu khususan wa alifain Fathil Mannan wa safahat fi qiraat wa ila jami'i masyayikhihim wa usulihim wa furu'ihim wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan ngaji kita. Orangnya masih sama, hanya yang beda suasananya. Karena biasanya ada tehnya, sekarang tidak ada tehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ini masih melanjutkan al-muradu bil masahifil uthmaniyati. Kemarin sudah dijelaskan bahwa salinan mushaf itu disalin menjadi 6, termasuk ada satu yang disimpan oleh Utsman ibnu Affan yang kemudian dikenal dengan sebutan Al-Madani Al-Khas atau mushaf imam. Kemudian setiap mushaf yang 5 itu dikirim ke kota-kota besar Islam sekaligus wa arsala ma'a kulli mushafin muqri'an. Jadi dikirim seorang mukri yang mengawal mushaf tersebut. Mukri'nya min ahlil Qur'an, ya, liyuqri'ahum, untuk mengajarkan Al-Qur'an kepada umat. Wa qad athbata wa qad athbata lan teman-teman menetapkan Waqad asbatalan teman-teman menetapkan sapa kutabul masahifi, para penulis mushaf al-Uthmaniyati, mushaf Uthmani, al-masahifil Uthmaniyati, menetapkan al-qiraati ing qiraat, al-qiraati ing pira-pira qiraat, al-mukhtalifati yang berbeda, yang bervariasi, al-mukhtalifati yang berbeda, birosmin kelawan satu rosem, wahidin kang siji, jadi ditulis dengan satu bentuk rosem. Kullama amkana, setiap kali memungkinkan, apa dzalika hal tersebut. Jadi para penulis mushaf Uthmani itu yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit, termasuk di dalamnya ada Abdullah bin Zubair, ada Sa'id ibnul As, ada Abdurrahman ibnul Harith ibni Hisham. Ini kalau memang memungkinkan ditulis dengan satu rosem, walaupun mencakup beberapa perbedaan bacaan, itu akan ditulis dengan menggunakan satu rosem. Lafadz as-sholah itu ditulis ada wawunya, itu bisa mencakup as-sholah,
as-sada, kan begitu. Maliki ditulis tanpa alif dhahirah karena bisa mencakup maliki, bisa mencakup maliki. Ya. Tapi semua tulisan maliki tanpa alif. Tapi ada yang dulu pernah kita singgung itu ya, Qulillahumma malikal mulki. Ada tulisan ada juga dalam surah An-Nas yang dibaca pendek Malikin Nas. Wa malan sesuatu atau tulisan ya sesuatu ini wama dan sesuatu lam yumkin yang tidak memungkinkan hum ing mereka, artinya bagi mereka para kutabul masahif ini apa itsbatuhu menetapkannya ma birosmin wahidin kelawan satu rosem, birosmin kelawan rosem wahidin kang siji, fafarraquhu maka memecah, fafarraqu maka memisah, fafarraqu maka membedakan aja enggak apa-apa. Fafarraqu maka membedakan. Fafarraqu membedakan sapa kutabul masahif hu ing ma fil masahifi ing dalam beberapa mushaf. Fil masahifi ing dalam beberapa mushaf birasmaini kelawan dua bentuk rosem mukhtalifaini yang berbeda keduanya. Contohnya seperti apa? Kaziyadati ba'dil hurufi. Koyok contone tambahe sebagian huruf awil kalimat atau kata. Nanti ada contohnya di bawahnya nanti. Sari'u, wasari'u. Ada qiraat sari'u, ada wasari'u. Itu kan sudah nambah hurufnya. Sehingga tulisannya tidak bisa digabung. Awil kalimat atau kata. Au nuqsaniha atau berkurangnya sebagian huruf atau kalimat fi ba'dil mawadhi'i ing dalam sebagian tempat, dalam sebagian posisi di tempat yang lain itu malah justru berkurang. Jadi satunya ada nambahnya, qiraat yang satunya tidak ada wawunya. Contohnya tadi begitu. Wa mimmalan iku setengah saking sesuatu, setengah saking barang. Sa'ada yang mensupport, sa'ada yang membantu apa ma hum ing mereka para penulis mushaf tadi itu. Ngelamun sampean. Pengen jogging ta? Saya ketemu beliau itu kalau pagi Masya Allah pakai sepatu jogging sampai maghrib. Masya Allah. Enggak gimana ngaji kok tak delok ngelamun, paling iki wae jadwalku jogging. Ngaji Sabtu tok Mas, enggak apa-apa nggih. Saya tanya sama jogging luar biasa sudah turun berapa kilo? Katanya 20 kilo. Iya. Iya 20 ya. Masya Allah. Sama, saya malah 25. Dulu waktu nimbang pertama saya bawa beras 5 kiloan. Saya turunkan, alhamdulillah turun. Ya wis, poso-poso saya nggak bani nanti di roasting. Ya memang benar ya, puasa itu memang harus semangat semuanya, produktif gitu loh. Itu yang dicontohkan oleh ulama-ulama kita, oleh guru-guru kita. Nyono arek santri ya, poso kok males saya kawanane. Ini perlu dipertanyakan. Dan ukuran malas hendaknya itu ketika nanti sampean pulang. Jadi kalau di rumah
yang tidak ada kewajiban-kewajiban yang sifatnya terstruktur, ya kan? Sampeyan kira-kira cik sregep nggak? Mulai esok sampai bengi ku terjaga ndak? Berapa kali joggingnya, berapa kali ngajinya, berapa kali, itu baru top itu. Kalau memang masih bisa betul-betul sregep gitu loh. Makanya dulu kan kisahnya viral sekali itu ya. Imam Syafi'i itu kan kalau, cuman viralnya dulu dengan viralnya sekarang beda. Kalau viral sekarang itu karena media sosial yang kadang-kadang itu selesai ya selesai. Tapi kalau viralnya ulama dulu itu bukan karena medsos, tapi karena memang betul-betul beliau istiqomah. Sehingga viral itu menjadi satu berita yang orang jauh pun tahu karena getok tular itu dari mulut ke mulut, semua tahu. Nah saya kan kadang-kadang viral itu semu ya. Semu apa lemu? Semu. Jadi semu itu gini. Kaya-kaya itu yo dek medsos, padahal ternyata enggak, ngono loh. Kadang ngono. Nah Imam Syafi'i itu kan dulu kalau Ramadan itu kan masyhur sekali kan. Nah, di luar Ramadan beliau khataman itu deres ya, khataman sehari sekali. Nah Ramadan isok ping pindho. Ini kan berarti produktivitasnya meningkat. Ya. Iku ya apa carane, kurikulumnya ya apa? Itu proses sampai, tapi untuk menjadi seorang seperti Imam Syafi'i hari ini itu memang sudah berat. Karena dulu itu orang-orang dulu itu tidak disibukkan dengan apapun. Nah orang sekarang itu, ya termasuk saya orang sekarang. Kalau saya orang dulu ya sudah dulu. Saya orang dulu yang masih ada sekarang, gitulah. Kira-kira begitu. Itu orang sekarang itu kan sering terfasilitasi, tapi dengan fasilitas itu kemudian tidak menjadikannya lebih produktif. Ya. Zaman saya mondok dulu enggak ada santri pondok laundry itu, adanya penatu, binatu itu. Tapi aja warang. Sehingga kalau nyari waktu nyuci itu harus nunggu malam Jumat, itu pun malam setelah kegiatan, biar enggak ganggu aktivitas yang lain. Saya enggak, lalu saya kan pondok-pondok kan, ya termasuk anak saya yang di pondok itu. Jadi sudah bayar itu sudah sekalian sama laundrynya. Lu ngono iku terus nek gak pinter kan ya eman. Ya sampean enggak tahu kalau sampeannya. Sekarang kan laundry kan banyak. Banyak yang sewa laundry itu berapa bayarnya? Sama nyuci dhewe, tapi kan sudah instan. Ya. Kalau laundry kan mahal, nunggu dhewe diumbah dhewe kan lebih hemat. Tapi kan sudah, istilahnya fasilitas itu banyak. Nah terus kalau capaian sampean tidak lebih itu kan eman gitu loh dibanding orang-orang yang zaman dulu. Ya cuman seiring itu sejalan itu fasilitas ini, tapi godaannya ujiannya luar biasa. Iya. Dia nganggur-nganggur ngelapo lek gak terus buka iki. Ya kan gini. Suwi akhirnya. Itu yang di luar BTQ GTA. Kalau BTQ GTA enggak ya. Enggak jauh beda. Belakang enggak. Sampai Sarawak berseragam, Masya Allah. Saya kalau pagi ke kantor itu krungu sampean ngaji itu Masya Allah hati ku adem. Ya. Kemana kalau sama umat disuruh sing lanyah banter gitu, Masya Allah terenyuh. Luar biasa sampean. Kemarin tuh saya dapat video ya di IG apa di TikTok itu ya. Itu yang ternyata memang tradisi produktivitas di bulan Ramadan itu dilanjutkan oleh kiai-kiai kita hari ini. Saya lihat di pondok-pondok pesantren, pondok salaf terutama. Itu kan kalau Ramadan itu ngaji kitab itu bisa sehari berapa kali dengan orang yang sama. Ya. Ada video kemarin itu Al-Mukarram Romo Kiai Haji Anwar Mansur, Rais Surya PWNU itu kan ya. Itu ngaji dari pagi. Tiba-tiba kok zuhur, gak kroso asik dengan ilmu. Tapi ini ngaji lek pas dengan ilmu itu begitu ya. Cuman santri ini sing ngaji kadang-kadang. Jangankan 5 jam ya, 1 jam aja sampean kan ya angel sembujung angel. Kadang-kadang sak jamnya geringingan itu.
Padahal itu Ramadan, ya poso, ya gak ono teh. Kan gitu. Jam sekian ngaji, nanti ngaji lagi. Oh iya. Oh iya, Mbak Vina, saya mohon maaf tadi malam tidak bisa hadir waktu acara buka bersama. Kan tasyakuran kemarin ya? Iya, katanya ulang tahun kemarin. Loh, acaranya tadi malam atau nanti malam? Kalau nanti malam berarti masih ada kesempatan kan? Apa saya salah baca undangannya? Tak cari-cari kok enggak ada, memang enggak ada undangan. Ternyata undangannya nanti jam 9 ini. Waduh, saya enggak bisa kalau buka bersama jam 9. Ibarat tulisannya untuk efisiensi hanya untuk ning-ning BTQ yang sedang berhalangan. Saya dulu zaman di pondok itu ada namanya almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Syansuri Badawi. Itu kalau sudah ngaji Sahih Bukhari di Tebuireng itu ya begitu. Pagi jam 9 sampai zuhur. Nanti habis zuhur jam 1 ngaji lagi sampai asar. Habis asar ngaji lagi. Habis maghrib sebelum tarawih itu ujik ngaji lagi. Saya kadang-kadang angen-angen ini mari maghrib terus ngaji terus bukhoi beliau itu opo gak cepet-cepet, opo buka-buka minum tok terus ngaji lagi nanti habis tarawih baru. Padahal ya tarawih sudah sepuh. Sekarang juga kiai-kiai begitu banyak. Tapi yang ngaji dengan yang koriknya itu ya. Kalau seperti ini ya, saya kayak kalau ikut ngaji padahal di luar Ramadan ya. Ketika ada kesempatan ngaji ke Gus Baha itu jam 9 start mulai. Nanti sampai setengah 12 atau jam 12 istirahat. Ngaji mana jam 1 atau setengah 2 sampai jam 4. Ya, nanti jam 4 istirahat, nanti jam 5 ngaji lagi sampai maghrib. Nanti habis maghrib ngaji lagi sampai malam. Itu rasanya sih ngaji gue balik-balik mau ini. Tapi yang ngaji yang menjelaskan yo asik memang dengan ilmu itu. Nah ini apakah memang qori'nya ataukah memang karena terkait dengan ketertarikan terhadap ilmu. Itu kan nanti perlu dilakukan kajian lebih mendalam. Karena orang itu kalau memang tidak tertarik itu sejak awal itu berat. Sampean biasa ngaji sekali duduk terawih berapa juz di sini? 1 juz 1 terus gitu. Terawih. Ini nggak biasa itu suwi itu. Itu kan semuanya soal rasa dan itu bagaimana kita mampu untuk memanage itu kemudian mau ya saya ngaji ket awal wis gak srek ya rasane suwi anjen ya nggak bisa menikmati. Kuliah juga begitu kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan? Wa mimma sa'adahum ala itsbatil qira'atil mukhtalifati bi rasmin wahidin fi mu'dhamil mawadhi'i wa mimma lan iku setengah saking sesuatu saking barang sa'ada yang mendukung yang menolong apa ma yang bisa artinya yang saat itu apa yang pas ya? Memang saat ayusa itu maknanya asalnya menolong, tapi yang pas apa ya? Ala itsbatil qira'a ing atase tetap menetapkan qiraat yang al-mukhtalifati yang berbeda-beda ditetapkan dengan birasmin wahidin fi mu'dhamil mawadhi'i ing dalam mayoritas beberapa tempat. Jadi di banyak tempat itu rasamnya sama tapi qiraatnya bisa berbeda. Tajridul khatti utawi tajridul khatti ora onone tajridul khatti utawi sepinya khat tulisan minan nuqti dari titik wasyakli dan juga syakal harokat.
wa kitabatul ayati, dan penulisan piro-piro ayat, bi thariqatin imlaiyatin, kelawan cara imlai, khosotan khususnya, iku taja'alu, menjadikan opo al-khattu, tulisan, iku taja'alu, menjadikan opo al-khattu, tulisan, muhtamalan ing terkandung, liwajhaini, maring dua wajah, fa aktsar, atau lebih. Jadi salah satu hal mengapa kok bisa bunyinya sama, bunyinya berbeda tapi tulisannya sama, itu karena didukung oleh, jadi sesuatu yang mendukung aja ya, saat tadi ya lebih enak, didukung oleh tulisan Arab ketika itu, termasuk tulisan mushaf itu tidak ada titiknya, sehingga hanya rumahnya. Kalau hanya rumahnya, maka satu rumah itu bisa dihuni dengan banyak hal. Satu rumah begini itu bisa dihuni ba, bisa dihuni ta, bisa dihuni sa, begitu. Makanya qiraat fatabayyanu fatatsabbatu di dalam surah Al-Hujurat itu tidak ada beda dalam rosem Utsmaninya, karena rosem Utsmaninya tetap sama, tapi mengandung beberapa versi bacaan. In hadzani lasahironi, ada yang baca inna, kan begitu, hadzan. Nah, itu tulisannya sama, karena tidak ada titik, tidak ada simbol harokat. Sehingga ini memungkinkan tulisan itu, atau menjadikan tulisan itu dia bisa terkandung di dalamnya, atau dia ini bisa mencakup wajah lebih dari satu. Wa aktsaru rasmil masahifi iku qiyasiyun. Wa aktsaru rasmil masahifi, utawi mayoritas rasem mushaf iku qiyasiyun, bersifat qiyasi, analogi, padakno. Ay annahu, ay bahwasanya annahu sak temene rasmul masahif iku muwafiqun, cocok, sesuai, lil qawaidil arabiyyati, maring kaidah-kaidah bahasa Arab. Jadi zaman Utsman, kaidah-kaidah bahasa Arab itu belum sempurna, artinya belum jadi semuanya, tapi kan pakem syawahidnya ya dari qiraat itu sudah ada. Karena nanti kaidah-kaidah itu matang dan kemudian dikembangkan itu setelah pada masa era Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, kemudian dimatangkan lagi Sibawayh, kemudian oleh ulama-ulama berikutnya. Ya. Tapi landasan kaidahnya sudah ada. Jadi contohnya begini. Ada kaidah fa'il itu kan rofa. Itu kan kaidah. Ya. Ketbiyen mesti lek ono fi'il kemudian fa'il itu mesti kalau isim mufrad ya mesti dhamma. Tidak ada satu qiraat pun yang membaca tidak dhamma. Umpama wajaa rajulun min aqsal madinati yas'a. Tidak ada qiraat wajaa rajulin, tidak ada. Nah ini, jadi kaidahnya baru muncul tapi syawahid-syawahidnya itu sudah ada. Kenapa? Lah karena Quran sendiri itu ketika turun itu juga mengakomodir apa yang sudah biasa mereka gunakan di kalangan bangsa Arab, kan begitu. Walil khattil imla'i ay anna saya ulangi, wa aktsaru rasmil sahifi iku qiyasiyun ay annahu muwafiqun lil qawaidil arabiyyati walil khatil imla'i, lan iku ketuwe khat imla'i
Oh, gini. Ai annahu muwafiqun, bahwasanya rasmul masahif iku sesuai liqawaidil arabi liqawaidil arabiyati, sesuai dengan kaidah bahasa Arab, dan sesuai dengan lil khattil imla'i al hadithi, dan sesuai dengan penulisan imla'i al hadithi kang bangsa modern yang sekarang. Ini sesuai. Baru kemudian penjelasannya illa annahu qad kharajat asya'un anha yajibu alaina fiha ittiba'u marsumiha. Jadi begitu. Jadi walil khatti tadi bukan menjadi khobar muqaddam ya, nanti bingung nanti. Kalau jadi khobar muqaddam walil khattil imla'i al haditsu, piye karepe kan bingung nanti. Jadi saya ulangi, mayoritas rasem mushaf Utsmani itu qiyasi. Ya. Lah, dulu zaman ketika Utsman memerintahkan panitia menulis rasem Utsmani itu kaidah-kaidah imla juga belum muncul. Kaidahnya loh ya. Kalau sekarang kan sampean muncul kaidahnya. Penulisan hamzatul qat'i. Ya, hamzatul wasli. Kapan hamzatul wasli dimunculkan kaidahnya biar para pembelajar, para santri di generasi berikutnya lebih mudah memahami. Ya. Jadi sekarang tuh jadi fasilitas untuk belajar itu sangat sudah lengkap. Quran saja. Kalau dulu orang belajar tajwid, Quran yoiku, mbah-mbah kita dulu kan Quran Indonesia itu kan yang banyak di kampung-kampung itu kan, yang ndak pojok itu, yang model bahriyah itu. Sing apa? Tulisannya kandel-kandel itu. Zaman itu enggak ada mushaf tajwid, saiki wis lengkap. Sekarang sampean ke Bayakub itu ada mushaf tajwid, nek warna iki bacaan iki, warna iki bacaan iki. Ada mushaf al-waqaf wal ibtida. Jadi wakafnya sudah ada, tapi ditambahi lagi wakaf pilihan yang memungkinkan, wakaf ikhtiyari yang kalau kita ndak nyampe nafasnya sampai ke sana, kita bisa berhenti di sini, nanti ibtidanya di sini, itu sudah ada. Jadi fasilitas sudah banyak. Jadi sampai nanti kalau mulang ngajar Quran itu tantangannya di hal yang lain. Ya, kalau guru-guru TPQ zaman dulu atau guru-guru ngaji zaman dulu itu tantangannya kan termasuk di bab itu. Wakaf ibtida. Zaman sampean kecil mungkin belum sampai seperti hari ini mushaf-mushaf itu. Sekarang sudah perkembangannya luar biasa. Jadi perkembangan sesuatu yang baru yang untuk mensupport, untuk menjaga kemurnian Al-Quran dari sisi tilawahnya, sisi qiraahnya. Gitu. Lah, ternyata penulisan mushaf Utsmani zaman itu sudah sesuai dengan kaidah bahasa Arab, sesuai juga dengan khat imla'i modern yang hari ini. Illa annahu, nah ini. Illa annahu, walaupun qad kharajat, walaupun terjadi juga qad kharajat keluar apa asyaun beberapa hal anha saking qawaid Arabiyah yajibu kang wajib alaina ing atase kita, yang wajib bagi kita fiha dalam hal asya apa ittiba'u marsumiha, yaitu mengikuti tulisannya mushaf, mengikuti tulisannya. Faminha faminha mongko iku setengah saking asya. Contohnya ini ma'urifa ma utawi sesuatu urifa yang diketahui apa hukmuhu hukumnya ma. Wa minha dan iku setengah saking asya, contohnya ma utawi sesuatu ghaba yang hilang anna dari kita apa ilmuhu pengetahuan tentang ma. Walam yakun lan ora ono apa dzalika hal tersebut minas sahabati, dan hal tersebut tidak kita dapati dari para sahabat. Kaifama ittafaqo, bagaimana mereka itu kaifama uttufiqo,
Bagaimana hal tersebut, kaifama bagaimana utufiqo disepakati opoma. Jadi ittifaknya sahabat itu terhadap sesuatu tadi itu seperti apa, itu kita tidak tahu. Bal akan tetapi an amrin tentang sesuatu indahum kang ono ing dalam sisi sahabat kotahat toko teman-teman telah berjalan, telah terrealisasi opo amr kama yaqulu ad-Dimyati rahimahullah, sebagaimana dikatakan oleh Imam ad-Dimyati rahimahullah. Walam yakun dzalika qawaidul rasmil mushafi, kutawi qawaid kaidah-kaidah rasm mushaf. Laqad hawalal ulama'u, teman-teman berusaha sapa al ulama'u para ulama hasra qawaidi rasmil mushafi ing membatasi kaidah-kaidah rasm mushaf fi sitti qawaida ing dalam 6 pira-pira qawaid. Wahia, jadi rasm mushaf itu kaidahnya ada 6. Wahia utawi qawaid atau situ qawaid yang 6 itu adalah apa? Yang pertama adalah al-hadfu, membuang. Yang kedua az-ziyadatu, nambah. Ada tulisan yang dibuang tapi tetap terbaca. Ya, Maliki alifnya dibuang tapi dia tetap terbaca. Az-ziyadah, ada tambahannya. Ulaika, u itu ada tambahan tulisan rasm wawu tapi dibaca ya, tidak dibaca mat. Itu dulu saya pernah baca di mana itu, ada ulama itu yang menggali hikmah. Kan zaman dulu itu kan tidak ada perbedaan karena huruf dan harokat itu belum ada. Titiknya huruf sama simbol harokat itu belum ada. Maka ulaika itu termasuk hikmahnya untuk membedakan dengan ilaika. Sama ndelok nek ilaika mbek ulaika, nek wawune diilangi, simbolnya rasul ain yang di atas kaf sampean ilangi, karena dulu kan tidak ada. Titik e sampean ilangi. Rasul hamzahnya yang di rasul ainnya di hamzah itu sampean ilangi, itu tulisannya jadi sama karena kalau tidak ada wawunya. Al-hamz. Yang berikutnya kaidahnya adalah al-hamzu. Lalu ada al-badlu, mengganti, diganti. Lalu ada al-faslu wal-waslu, pisah dan sambung. Lalu yang keenam, ma fihi qiraatani fayuktabu ala ihdahuma, bacaan atau sesuatu fihi kang iku ing dalem ma qiraatani utawi 2 qiraat, fayuktabu maka ditulis apa ma ala ihdahuma ing atase salah satu dari 2 qiraat. Tawdihul qawaid, wallahu a'lam. Kita ke Fathul Mannan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana? Mulazamatu qiraatil Quran. Bukan, belum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Ibnu Abbas. Ini kan kemarin masih menjelaskan, berbicara tentang nasihat Hadratur Rasul kepada Sayyidina Ali tentang sholat taqwiyatul hifzi, sama doanya itu diajarkan. Lalu Ali suruh melakukan, ya Abul Hasan taf'al dzalika thalatha juma'in aw khamsan aw sab'an tujabu biiznillah, kan begitu. Insyaallah diijabah.
Walladzi ba'atsani bil haqq ma akhta'a mu'minan qattu. Qala Ibnu Abbas berkomentar, fa wallahi, maka demi Allah, ma labitha, tidak melewatkan sopo Aliyun illa khamsan aw sab'an, kecuali 5 atau 7 Jumat. Artinya berarti benar-benar Ali itu melakukan. Karena di situ ada ma, ada illa. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu bukan tidaklah Muhammad itu kecuali rasul. Berarti Muhammad itu adalah rasul. Ma labitha Aliyun illa khamsan aw sab'an, berarti Ali itu benar-benar melakukan yang didhawuhkan Rasulullah. Dijalankan 5 kali malam Jumat sampai 7 kali. Terus hatta jaa, ini Ibnu Abbas cerita ini. Hatta jaa, sampai datang sopo Ali. Kemudian setelah Ali melakukan itu, beliau datang kepada Rasulullah. Hatta jaa ala Rasulillah, sampai Ali menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi mithli dzalikal majlis. Faqal ya Rasulullah, inni kuntu fima khala la akhudhu illa arba'a ayatin wa nahwahunna. Fa idza qara'tuhunna ala nafsi tafallatna wa ana ata'allamul yawma arba'ina ayatan aw nahwaha. Ya Rasulullah, ini sak temene ingsun iku kuntu fima khala. Jadi saya itu dulu terhadap sesuatu yang telah lewat, telah lalu, la akhudhu, saya tidak bisa menghafal illa arba'a ayatin, kecuali hanya 4 ayat atau tidak lebih dari itu, atau kurang lebihnya segitu. Fa idza qara'tu, maka apabila aku menghafal hunna ing arba'a ayatin wa nahwahunna ala nafsi. Jadi kalau saya menghafal 4 ayat itu, saya baca dulu itu tafallatna, maka terlepas opo arba ayat wa nahwahunna tadi itu. Opo ayat. Jadi ayat-ayatnya ini lali. Jadi dulu susah hafal, gampang lupa. Susah hafal, gampang lupa. Karena ada beberapa pilihan ya. Gampang hafal, gampang lali. Gampang hafal, sulit lupa. Terus apa? Sulit hafal, gampang lali. Iki sing angel, iki sing akeh. Ya. Tapi gak sampean di luar sana. Sampean husnudon saya, sampean itu sing gampang hafal, angel, lali. Kan begitu. Terus yang keempat apa berarti? Sulit hafal, sulit lupa. Jadi ngapalane angel tapi ceket itu apa ya? Ya lengket di memori. Ini Ali cerita ini. Kemudian mengatakan begini, wa ana ata'allamul yauma, dan hari ini ya Rasulullah saya ini belajar termasuk menghafal sekarang niki ya Rasulullah. Yang dulu mek petang ayat, sakniki saged arba'ina ayatan, ing 40 apa nih ayatan. Jadi bisa menghafal 40 ayat. Berarti ada peningkatan berapa? Iya, berapa persen itu berarti? Tokok papat nang petang puluh itu berarti berapa persen? 400% ya? Luar biasa. Loh iya, 10% apa 400%? 100%? 100% ya? Sembulah hitungan dhewe. Poso-poso kon ngitung ini angel. Masih bakal poso ya gak iso ngitung. Saya itu paling lemah bab hitung-hitungan, Masya Allah. Jadi kalau dapat susuk dari Indomaret, sebelum saya meninggalkan kasir tak cek struknya, saya ngitung dulu, tak itu gawe tangan. Kadang ono selisih ngono. Fa idza qara'tuha ala nafsi. Nah ini. Jadi peningkatannya itu tidak hanya dari 4 ke 40, tapi fa idza qara'tuha
Fa idza maqnalikane qara'tu maca atau menghafal sapa ingsun ha ing 40 ayat tadi itu. Jadi deres maneh ala nafsi, jadi saya deres lagi ala nafsi ngatasi awak ingsun faka annama mongko koyok-koyok lho ini lho. Kitabullah iku baina ainaya. Seakan-akan kitab suci Al-Qur'an itu sudah di depan mata saya. Jadi ketok tulisannya. Tapi bukan ngelirik, bukan ngerpek. Itu saking kuatnya hafalan. Makanya kalau orang Arab itu menyebut orang yang hafalan baik itu disebut an dhahril qalbi. Dhahara itu maknanya kan tampak, dhahril qalb. Jadi di hati itu di dalam benak kita itu ketok. Biasanya orang-orang yang kalau proses umpama MHQ wawancara itu ketok tulisan itu. Tapi bukan delok secara zahir ya, tapi ketok. Sing garem bulat itu kan begitu hilang gak ketok apa-apa. Hilang. Begitu bulat di tengah hilang gak ketok apa-apa nih sore iki balen teko dhuwur maneh. Tengah maneh lali maneh balen dhuwur. Ya. Tapi kalau imam tarawih di sini kan tidak langsung yang ingatkan kan semuanya. Karena semuanya kan hafal. Jadi nyantol belono kabeh. Wah kira bingung tambah imam. Enggak ya, ini kan satu ya, yang bertugas saja ya. Ngilingno kabeh sakno imami. Seakan-akan merasa dihakimi dan diadili di depan mahkamah internasional. Walaqad kuntu asma'ul hadits. Nah ini kalau jadi Quran, hafalannya ini Sayyidina Ali setelah melaksanakan apa yang didhawuhkan Rasulullah tadi, ada peningkatan secara kualitas. Jadi ketika baca 40 ayat itu wis gak lalian, tapi justru kayak Quran itu sudah di hadapan beliau. Walaqad kuntu asma'u. Sungguh dulu mendengar sapa ingsun al haditsa ing hadis. Dulu kalau saya mendengar hadis fa idza raddatu maka kenalikane mengulang sapa ingsun sapa saya hu ing hadis tafallata terlepas apa hadis. Tafallata terlepas apa hadis, maksudnya lupa. Wa anal yauma wa analan utawi ingsun al yauma ing dalam dina iki, saya pada hari ini saat ini iku asma'u bisa mendengar al ahadits, tidak hanya al hadis satu hadis tapi al ahadits ing pira-pira hadis. Jadi mendengar dihafal karena hadis itu memang tradisinya hafal. Quran juga begitu. Tulisan itu hanya mensupport hafalan. Jadi tradisi hafalan ketika itu luar biasa. Dan itu diteruskan sampai orang zaman sekarang. Sampai ulama-ulama kita zaman dulu. Zaman sekarang ada tapi tidak banyak. Jadi kalau sampean baca kitabnya Imam Nawawi, baca kitabnya Imam Al-Ghazali, itu kalau beliau mengutip hadis, sampean yang Quran kan para sering ngaji At-Tibyan. At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Itu kan banyak hadis-hadisnya. Kalau ngaji Al-Azkar An-Nawawiyah, Imam Nawawi juga ngoleksi hadis di Al-Arba'in An-Nawawiyah. Yang agak tebal lagi ada Riyadhus Shalihin. Itu Imam Nawawi semua. Imam Ghazali di Ihya itu tidak kurang dari sekian ribu habis jawabnya. Iya jam 6. Kan pinter ya jam 6 muni. Kuliah jam itu kan? Iya benar. Tapi Mbak Alfi sudah lulus kan ya? Oh belum? Tapi tidak ada matkul kan? Tapi skripsian jam 7 juga masuk. Saya lanjutkan. Tutundi kemarin. Oh iya. Jadi imam-imam dulu itu, sampean cek di kitab beliau kalau ngutip hadis mesti hafal. Mesti itu. Imam Ghazali itu yang nulis sekian hadis itu mesti hafal kabeh hadis itu. Kalau hari ini seorang dosen termasuk saya yang katanya dosen, katanya ini itu mama nulis, saya ngutip hadis
durung mesti hafal. Karena saya bisa nyari ya di internet, kemudian di Maktabah Syamilah di internet, bahkan sampai takhrijnya, sampai kemudian ini hadis ini statusnya seperti apa, itu golek kabeh. Tapi kalau ulama dulu ndak. Imam As-Suyuti, Masya Allah, yang ngaji sore ada Lubabul Hadis. Nanti ada lagi Imam Suyuti itu nulis Al-Jami'us Shaghir, itu sudah berdasarkan abjad. Bayangkan zaman segitu beliau sudah nyusun model abjad. Jadi hadis itu diklasifikasikan sesuai dengan hadis yang dimulai dengan huruf ba kabeh. Nanti perawinya macam-macam, itu mukhorijnya ditulis. Ngono ku mesti hafal. Makanya Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti hafalannya 100.000 lebih hadis plus sanadnya. Wah pokoknya apa lek ngafal hadis Qur'ani gak hafal, yo mesti hafali beliau itu. Iku sendiri. Jadi ilmu itu semakin akhir memang semakin habis. Itulah namanya, kan memang dalam hadis kan begitu ya. Jadi Allah itu mengangkat ilmu itu dengan hilangnya para ulama. Mesti pengganti terus ke bawah itu tambah sedikit. Dulu kalau guru saya mengibaratkan begini, al ulama warathatul anbiya. Memang para ulama itu pewaris para nabi. Jenenge waris itu, ya. Waris itu anak soleh akeh. Begitu turun ke bawah tambah didik. Saya mencek mbah-mbah sampean, dulu mbah-mbah kita itu tanah ndak kayak hari ini. Itu kadang mbah-mbah di kampung-kampung di desa itu punya luas sekali, punya di sana, punya sana. Mbuh biayanya apa ceritani. Nanti diturunkan ke anaknya, anak sekian jatahnya besar-besar. Nanti turun lagi ke bawah, tinggal sedikit-sedikit jatah kita, entek. Jadi begitu. Nah, yang diwarisi oleh para nabi, dari nabi termasuk Rasulullah ke para ulama sampai ke kita itu ilmu. Ya saiyo masuk gak sama persis enggak bisa ya, tapi paling tidak tetap kita ngugemi yang namanya ilmu. Sedikit lagi. Wa anal yauma asmaul hadits. Fa idza tahaddatsu, apabila menyampaikan hadis-hadis tersebut sapa ingsun biha kelawan ahadits. Fa idza tahaddatsu biha kelawan ahadits lam ahrim minha harfan. Masya Allah. Lam ahrim, ya, tidak tercegah sapa ingsun. Artinya saya tidak tercegah minha dari ahadits harfan ing satu huruf pun. Jadi satu huruf pun tidak ada yang terlewat. Ini kata Sayyidina Ali. Kemudian dari cerita Sayyidina Ali itu Rasulullah menjawab, faqala, maka menjawab lahu terhadap Ali sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dzalika, ketika itu. Jadi ketika itu dijawab oleh Rasulullah begini. Mu'minun wa rabbil ka'bati ya Abal Hasan. Mukmin begini. Ya Abul Hasan, wa rabbil Ka'bah, demi Tuhan Ka'bah, Rabb hadzal bait, yaitu Allah. Demi Allah ya Abul Hasan, mukmin, aku percaya. Karena di awal kan Rasulullah sudah mengatakan wallazi ba'atsani bil haqqi ma akhta'a mu'minan qattu. Kalau yang ma akhta'a mu'minan itu demi zat yang mengutusku dengan benar, dengan kebenaran, yang Allah itu tidak pernah melakukan kesalahan terhadap seorang mukmin. Qattu, sedikit pun tidak pernah. Maka ketika mendengar cerita itu, ya kan, Nabi mengiyakan, beliau mengatakan mukmin wa rabbil ka'bati ya Abul Hasan. Ya kok sampean ono wong kancane cerita, sampean kok percaya. Itu nanti sampean ganti mukmin. Mukmin. Ya. Ada temannya cerita, jawabnya begini ya, mukmin wa rabbil ka'bati, ya siapa begitu kan? Ya kan uslub-uslub begini kan boleh kita pakai. Akhraja mengeluarkan hu ing hadis sapa At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi. Qala, berkomentar Imam At-Tirmidzi, hadis ini adalah hasanun gharibun. Statusnya hasan gharib. Wa akhrajahul Hakimu, dan Imam Hakim juga meriwayatkan ya di dalam Mustadraknya. Wasahaha, dan mensahihkan sapa Al-Hakim hu ing hadis. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
Allahumma ya Allah, Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana wa talibatina min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka waj'alna wa iyyahum min alladhina istafaita min ibadika alladhina warithu kitabaka wa sabaqu bil khairati bi idnika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafidna wa ma 'allamtana fardudhu ilaina inda hajatina ilaih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdal ma huwa ahlu. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal du'ana bi sirril Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an wa'allimna ma huwa nuran wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.